ست من أسباب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبيب صلى الله عليه وسلم guru kita Bapak Kiai Haji Ridwan Surya Daya Imam, Bapak Ustaz Daniel Sebelumnya Al-Karim Bapak Ustaz Haji Ahmad Mawardi, Ustaz Hamzah, Ustaz Hasan, Ustaz Fadli, Ustaz Fahdar, Ustaz Mu'min, Ustaz banyak Ustaz yang hadir, Bapak Bapak Haji Mal Ali SS dan juga para asatidzah muallimin, keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Hasan, yang mudah-mudahan kesemuanya selalu diberkahi oleh Allah. Amin ya Allah. Sebetulnya saya mau alat dikit. Saya sebetulnya bukan S1. Saya itu S2 saya, S1 di IAIN Bandung. S2, S3 saya di Udayana, Bagian Ekonomi. Jadi S2, S3 saya dibilang orang tua saya Udayana, dosa kuliah gitu. Kalau duitnya nggak ada gitu. Jadi S2 saya, S3 saya di Udayana, apa jadi gitu. Udayana jangan kuliah, ayah nggak punya duit. Jadi saya ralat dikit ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan kita mudah-mudahan apa yang kita baca dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita orang tua kita Bapak Haji Hasan Rusmiati bin Suharni dan seluruh keluarga sahibul bait yang telah pulang rahmatullah, diterima amal ibadah mereka, diampuni dosa-dosa mereka, dijadikan kubur-kubur mereka satu taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin doa kita diterima oleh Allah. Amin ya Allah. Dan disampaikan kepada orang-orang tua kita yang telah meninggal. Para jamaah, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala zat yang maha ghafur, zat yang maha pengampun, zat yang maha penyayang. Sebesar apapun dosa orang, kalau masih ada imannya, masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu liman yasha. Allah ampuni orang yang Allah kehendaki, tapi jangan terlalu pede juga. Tapi wa yu'adzibu man yasha, dan Allah adab juga orang yang dikehendaki. Bagi yang sudah meninggal, kita yakini Allah akan ampuni dosa-dosa. Dan kalau kita juga beramal soleh, bertobat agar kita juga diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu. Sebesar apapun dosa orang, kalau masih ada imannya, masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Kan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni, ya, tidak mengampuni dosa bila dia disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah ampuni dosa selain daripada syirik. Dosa apapun itu. Makanya kita nggak boleh memvonis seseorang walaupun dosanya besar seperti apapun. Nggak boleh kita vonis seseorang itu neraka. Kenapa begitu? Karena tadi Allah masih ada kemungkinan untuk makanya dalam Jauharul Tauhid dikatakan wa man yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Barang siapa yang meninggal belum bertobat dari dosa-dosanya, maka urusan dia kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya harapan kita mudah-mudahan, ya, kita kenal orang tua kita Pak Haji Hasan. Waktu itu Ustaz Miftah waktu di hari kematiannya itu, beliau mengatakan bahwa orang yang bergaul, rajin sholat berjamaah di masjid dan lain sebagainya, nah ini menjadi bekal beliau untuk menjadikan kuburnya satu taman dari taman surga. Nah tinggal kita, kalau orang tua kita yakin dosanya diampuni oleh Allah, nah tinggal kita bagaimana? Ya udah, Allah udah
kasih sama kita kemarin Ramadan, dikasih Syawal. Ramadan hubungan kita yang gak baik jadi baik sama Allah. Begitu kan ya? Yang ada ke masjid juga. Yang jarang-jarang sholat subuhnya lagi. Nah, Ramadan itu syahrul ghufran, awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun. Ini bagi orang yang hubungannya enggak baik di luar Ramadan, begitu datang Ramadan dia perbaiki hubungannya kepada Allah. Kalau diiringi dengan tobat, jangankan dosa kecil, dosa besar pun diampuni oleh Allah. Rapi udah hubungan kita sama Allah, cakep. Syawal, kita biasanya Pak gengsi minta maaf sama orang. Suami gengsi minta maaf sama istri. Istri juga kadang-kadang gengsi minta maaf sama suami. Tetangga, mertua, menantu. Tapi Allah kasih waktunya Syawal, enggak ada pada gengsi. Saling memaafkan. Jabatan tangan, walaupun habis lebaran besok berantem aja lagi. Gitu. Tapi yang namanya bulan Syawal itu rata-rata kita semua saling memaafkan. Berarti hubungan kita udah baik sama manusia. Ketika udah baik sama manusia, sama Allah udah baik, sama manusia udah baik, jaga kebaikan. Jangan dikotorin lagi. Di kitab Hidayatul Adhiyah dikata waqih dawaman bil muhasabatil lati tanhaka tafsiran jara wa tasam. Waqih, dan peliharalah kesucianmu itu, kebersihanmu itu, taubatmu itu, hubunganmu yang baik di Ramadan kepada Allah, hubunganmu yang baik di Syawal kepada sesama. Jaga itu bil muhasabah. Koreksi diri kamu. Allati tanhaka taksiran jara wa tasahula. Dengan mengoreksi diri itu akan menghindari kamu daripada berbuat keteledoran dan menyepelekan dosa yang pernah dikerjakan. Disuruh kita muhasabah, introspeksi diri. Ya. Sekarang bagaimana Syawal? Tingkatin amal ibadah kita. Syawal itu kan dari syala yasulu syawla, faza yafuzu, sohna yasunu sohna, koma yakumu. Nah itu maknanya irtafa'a, meningkat, naik. Nah tadinya hubungan kita di bulan Ramadan udah cakep sama Allah, tingkatin lagi, lebih cakep lagi. Hubungan kita kepada sesama manusia udah cakep di bulan Syawal, tingkatin lagi. Nanti kalau udah kita bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita, kualitas hubungan kita kepada sesama manusia, baru ketika kita akan meninggal dikatakan apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum. Itu yang dikatakan husnul, baik di penghujungnya. Berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, meningkatkan kualitas ibadah kita, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Artinya amal soleh apa? Baik hubungannya kepada Allah, baik hubungannya kepada lahum jannatun. Itulah untuk mereka diberikan surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Dzalikal fawzul kabir. Itu keberuntungan yang besar. Makanya dibilang minal abidin. Mudah-mudahan kamu kembali kepada kesucian dan mudah-mudahan kamu termasuk orang yang beruntung mendapatkan surga dari Allah SWT. Mudah-mudahan orang tua kita yang meninggal dimasukkan ke dalam surga. Amin. Dan kita juga beserta orang tua kita, sanak famili keluarga kita juga masuk ke dalam surga Allah SWT, dan kita diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Siapa
Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, tingkah laku yang kurang baik. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.